Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Attila Nara dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang skizofrenia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan skizofrenia dan studi kasus skizofrenia. Penjelasan dari skizofrenia yaitu skizofrenia merupakan gangguan perkembangan neurologis yang ditandai adanya defisit kognitif, afektif, dan relasi sosial. Gangguan ini ditandai dengan adanya gejala psikosis seperti halusinasi. Skizofrenia pada masa anak. Skizofrenia pada masa anak merupakan suatu gangguan psikiatrik berat yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan anak. Skizofrenia masa anak merupakan kasus yang jarang ditemukan, terutama pada anak di bawah usia 10 tahun. Namun jumlah kasus bertambah seiring dengan bertambahnya usia sampai menjelang usia dewasa muda. Penyebab dari skizofrenia belum dapat dipastikan, namun beberapa teori mengatakan skizofrenia pada anak disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Selain itu, juga diketahui bahwa adanya kelainan pada anatomi otak, neurotransmitter, infeksi, dan trauma merupakan beberapa penyebab dari skizofrenia. Suatu laporan kasus skizofrenia akut pada anak usia 12 tahun dengan riwayat gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Pasien laki-laki umur 12 tahun diantar oleh kedua orang tuanya, menggunakan baju kaos putih berlengan pendek dan celana jeans pendek, serta memakai sendal jepit. Rambut pasien pendek bergelombang. Pasien dikeluhkan berbicara sendiri dan cenderung mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan dewa. Selain itu, pasien juga menunjukkan sikap atau perilaku yang aneh, seperti kedua tangan menyihir atau seperti orang memegang gintah pada saat menjawab pertanyaan dokter yang memeriksa. Pasien juga cenderung menentang dokter ketika ditanya dan menjawab dengan perkataan kasar. Selama wawancara, pasien cenderung tidak menjawab seperti pertanyaan, senyum-senyum sendiri, serta menunjukkan perilaku yang aneh dengan menggerakkan kedua kaki dan tangannya. Menurut ayah pasien, anaknya mulai bicara sendiri sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. Keluhan diawali dengan sakit kepala. Kemudian sesaat sebelum tidur, pasien sempat melihat barong di kamarnya yang membuat dirinya takut. Namun ibu pasien menenangkan pasien sehingga pasien dapat tidur. Menurut ibu pasien, pasien melihat hantu selama di rumah dan sering mengamuk, serta berbicara dengan nada teriak-teriak terutama ketika tidak dituruti permintaannya. Pasien bahkan akan menghancurkan barang dan bicara dengan mengancam jika sedang mengamuk. Perilaku pasien dirasa berubah oleh keluarga semenjak sakit. Karena sebelum sakit pasien lebih penurut, hormat, dan terbuka pada keluarga. Aktivitas sehari-hari pasien sebelumnya dikatakan normal. Namun saat belajar di sekolah, pasien dikeluhkan oleh gurunya sering bersikap aneh. Dikatakan pula sekitar 3 tahun yang lalu saat pasien di kelas 4 SD. Pasien tampak menunjukkan gejala seperti bicara sendiri, yang awalnya kepalanya terbentur dan telah dibawa ke Rumah Sakit Prima Medica untuk pemeriksaan EEG dan CT scan. Didapatkan tidak ada kelainan. Dikarenakan hasil pengobatan di rumah sakit tidak menunjukkan perbaikan, maka pasien dibawa ke paranormal dan setelah 4 bulan pasien sembuh. Setelah itu keluhan pasien tidak muncul lagi. 4 pasien juga dikatakan memiliki riwayat pengobatan saat berumur 7 tahun, dikarenakan memiliki gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Pasien dikatakan saat itu sangat sulit diatur baik di rumah maupun di sekolah sehingga banyak mengalami kesulitan dalam proses belajar. Setelah mendapat pengobatan sebanyak 1 kali di RSUP, pengobatan dihentikan karena masalah keuangan dari pemeriksaan fisik
didapatkan tanda-tanda vital dan pemeriksaan umum dalam batas normal. Kesadaran kompos mentis dan tidak ditemukan adanya defisit neurologis. Pada status psikiatri didapatkan kesan umum pasien tampak penampilan tidak wajar. Roman muka sesuai umur dengan kontak visual maupun verbal kurang. Pasien juga memiliki kesadaran yang jernih dan mood affect irritable. Proses pikir pasien tampak kesan bentuk pikir non-logis, non-realis. Arus pikir incoherent, isi pikiran dengan waham bizar. Di samping itu, pasien memiliki halusinasi audiotorik dan visual disertai raptus. Psikomotor pasien meningkat pada saat pemeriksaan hiperaktivitas. Tingkat inteligensi pasien sesuai dengan tingkat pendidikan. Selanjutnya pasien dirawat di rumah sakit UPI Sanglah. Selama perawatan pasien dikeluhkan suka berteriak-teriak, mengamuk, bicara tidak nyambung, dan mengulang perkataan dokter yang merawat pasien. Pasien juga mengatakan sempat melihat hantu beberapa kali selama perawatan di rumah sakit. Keluhan dapat berkurang setelah menerima terapi berupa berdasarkan gejala klinis yang ada di pasien. Diagnosis kerja ditegakkan yaitu skizofrenia akut. Pasien mendapat terapi berupa haloperidol 2 kali 5 mg, trihexyphenidyl 2 kali 200 mg, diazepam 2 kali 1 mg. Keluarga pasien diberikan edukasi mengenai penyakit dan pengobatan yang diberikan pada pasien. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.